Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia Islami. Kita tahu bahwa di dalam kewirausahaan Islam itu ada 4 manajemen yang harus dikuasai. Ada manajemen pemasaran, kemudian ada manajemen SDM, kemudian ada manajemen keuangan, dan ada manajemen operasional. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya Islami. Kita tahu manajemen sumber daya Islami itu adalah berupa pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian, balas jasa, dan pengelolaan individu yang merupakan anggota organisasi atau pekerja yang merupakan anggota perusahaan. Jadi ada di dalamnya pendayagunaan, kemudian ada pengembangan, kemudian penilaian, kemudian pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu. Kemudian tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini atau sumber daya manusia insani adalah yang pertama tentu meningkatkan produktivitas. Bagaimana produktivitas karyawan kita itu meningkat, kemudian dari sisi produksinya meningkat, kemudian dari sisi jumlah waktu pekerjanya juga meningkat, tidak malas-malasan, hadir disiplin dan tepat waktu. Itulah menunjukkan produktivitas kerja yang meningkat. Kemudian peningkatan quality work of life, jadi kualitas hidup pekerja. Jadi tujuan manajemen sumber daya manusia itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pekerja. Bagaimana kehidupannya antara menjadi pekerja dan sebelum bekerja itu menjadi lebih baik. Dan dari waktu ke waktu terjadi peningkatan gaji dari apa yang dilakukan oleh para pekerja kita. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi di dalam manajemen sumber daya insani ini juga ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu di dalam manajemen sumber daya manusia ini ada namanya pelatihan. Kenapa pelatihan? Itu dalam rangka meningkatkan keterampilan. Karena terkadang bakat itu tidak semata-mata menentukan di dalam produktivitas kerja, tetapi yang menentukan juga keterampilan. Semakin terampil pekerja kita, semakin terampil karyawan kita, mereka akan bekerja dengan produktif dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Kemudian yang keempat, tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah profit sharing. Jadi kalau di dalam manajemen konvensional itu tujuan semata-mata manajemen SDM-nya adalah untuk profit, keuntungan semata. Tetapi kalau di dalam manajemen sumber daya Islam atau sumber daya insani, ini lebih kepada profit sharing, bagi hasil. Jadi karyawan itu, kalau perusahaan itu keuntungannya meningkat, juga mendapat hasil dari peningkatan sumber daya dan laba perusahaan. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu terkait dengan rekrutmen seleksi. Tentunya kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, kemudian berkualitas, kemudian produktif untuk bekerja di perusahaan kita, di tempat kita berbisnis. Dan Allah di dalam Al-Quran mengatakan mereka itu adalah orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang memuji, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan bergembira. Dan bergembiralah orang-orang mukmin itu. Jadi kriteria seleksi dari rekrutmen di dalam manajemen sumber daya manusia Islami itu, yang pertama itu tentunya katanya adalah orang yang senang bertaubat. Kemudian yang kedua adalah senang beribadah. Kemudian senang memuji Allah. Kemudian juga adalah senang melawat. Senang melawat ini adalah senang mencari ilmu pengetahuan. Dan orang itu yang senang mencari ilmu pengetahuan adalah tentunya adalah orang mempunyai kecerdasan IQ. Ya, IQ. Sedangkan orang yang senang bertaubat, senang beribadah, senang memuji Allah, senang ruku, kemudian sujud, amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga hukum Allah, itu adalah berarti orang yang punya kecerdasan EQ, emotional quantity, kecerdasan emosional. Kemudian yang dimaksud dengan menggembirakan pada akhir ayat,
yakni memberikan sesuatu yang dapat meringankan beban hidup, antara lain dan memberikan pekerjaan pada orang yang baik dan kompeten. Jadi ini yang bisa memberikan kita panduan di dalam rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia di dalam Islam. Kemudian yang kedua, setelah diseleksi, ditempatkan, dan karyawan ini kalau di dalam Islam juga harus dikembangkan. Jangan dibiarkan mereka tidak mampu, tidak produktif, kemudian mereka ilmunya itu berkembang, stuck di situ. Dan di dalam Islam juga disuruh dikembangkan. Oleh karena itu harus dilatih, harus diberikan pengetahuan skill yang baik terkait dengan tupoksi pekerjaan mereka. Al-Quran mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin aklamu wal bahru yamuddu min ba'dihi sama'atul abhurin ma tafizat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut ditambah kepadanya 7 laut sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di dalam Islam disuruh bahwa dunia pengetahuan itu terus berkembang. Dan sumber daya manusia juga harus terus dikembangkan. Kemudian di dalam Islam, manajemen sumber daya Islami juga perusahaan yang mengembangkan SDM-nya juga dituntut bahwa karyawan itu sendiri mengembangkan dirinya sendiri. Makanya di dalam surah Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Jadi demi masa Allah bersumpah demi masa. Ini adalah menasehati diri kita. Bagaimana kita itu saling menasehati, kemudian mengembangkan diri agar menjalankan kerja dan amal soleh. Kemudian apa saja yang perlu dikembangkan di dalam Islam itu religiusitas, kemudian kerja profesional, dan perilaku. Jadi ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam diri seorang pekerja muslim itu. Yang pertama pengamalan agamanya, yang kedua skill pekerjaannya, yang ketiga adalah perilakunya, attitude. Jadi banyak yang menentukan kesuksesan perusahaan, kesuksesan diri sendiri, kesuksesan karir itu adalah attitude. Ya. Kemudian setelah mengembangkan diri sendiri juga quality of life. Jadi mengembangkan quality of life. Jadi kualitas pekerjaan SDM. Itu juga menjadi tuntutan di dalam Islam. Nabi bersabda, bertokolah kepada Allah di mana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaulah dengan akhlak yang bagus. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim untuk meningkatkan produktivitas kerja, kemudian kualitas kehidupannya, dan kualitas sumber daya manusia. Dan mengembangkan orang lain, ini dengan ilmu dan skill, tadi sudah saya sampaikan. Hadis Rasulullah, muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim dengan lisan, tangannya. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Menyelamatkan muslim dengan lisan artinya memberikan ilmu dan SDM dan wawasan yang luas. Kemudian menyelamatkan muslim dengan tangan artinya memberikan skill dan bekal. Jadi kita yang punya ilmu, punya skill harus ikhlas, harus mau bersedekah ilmu. Jadi Nabi melaknat orang-orang yang tidak mau, yang tidak suka berbagi ilmu dengan orang lain. Dan yang terpenting di dalam SDM, manajemen sumber daya Islami, itu adalah ikhlas. Kita tahu apapun hari ini yang kita kerjakan, yang semuanya untuk kebaikan, itu adalah akan bernilai pahala dari Allah kalau kita melaksanakan secara ikhlas. Ya, ikhlas ini lillahi ta'ala. Tidak ada pamrih, tanpa pamrih. Jadi innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah, sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Kalau kita bekerja tidak lillahi ta'ala, ya tidak ada nilainya. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa lillahi ta'ala, tanpa bismillah, juga tidak ada kebaikannya. Kemudian yang terpenting juga ditekankan selain ikhlas tadi adalah kualitas. Jadi kita ikhlas, kemudian kualitas kita. Secara umum ayat ini menjelaskan tentang pahala orang yang beramal soleh.
Dan ini sangat penting kualitas ini karena Nabi juga beberapa kali menuntut pada umat Islam agar bekerja itu secara disiplin, secara berkualitas, dan kita dituntut pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.